Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianus Rerejawan, NPM 2171 0043 087. Saya mahasiswa IKI Budi Utomo Malang, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, angkatan 2017B. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh dosen Ibu Devi Setiawati, pengampu mata kuliah Pendidikan Agama dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang lebih jelas lagi bisa dilihat di slide di sebelah di PowerPoint. Di sini saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu bagaimana hubungan keterkaitan antara nilai, norma, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, mengapa sering terjadi penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai dan norma sosial. Itu bagian kedua. Sedangkan bagian yang ketiga, bagaimana seharusnya manusia mengimplementasikan nilai dan norma dalam moralitas agar tidak terjadi degradasi moral. Oke, lebih jelasnya kita ke slide berikutnya, yaitu pembahasan pertama mengenai hubungan keterkaitan antara nilai, norma, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu apa itu nilai, apa itu norma, dan apa itu moralitas. Oke, bagian pertama saya akan membahas mengenai nilai. Apa itu nilai? Jadi pengertian nilai itu sendiri adalah suatu keberhargaan atau suatu kualitas yang patut dimiliki seseorang. Jadi maksudnya di sini nilai itu sendiri, sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Itulah pengertian nilai. Sedangkan yang kedua, norma. Apa itu norma? Jadi norma itu sendiri adalah perwujudan nilai, ukuran baik buruk yang dipakai sebagai pengaruh manusia dalam kehidupan bersama. Itu pengertian norma. Sedangkan yang ketiga, pengertian moralitas. Jadi kata moralitas itu diambil kata moral. Moral itu berasal dari bahasa Latin, mos, jamak dari mores, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Jadi moralitas ini sendiri diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan yang terjadi di dalam masyarakat. Di slide berikutnya saya mencoba membuat peta konsep dari nilai, norma, dan moral. Di slide yang sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan apa itu nilai, apa itu norma, dan apa itu moral. Di sini saya membuat peta konsep jabaran dari nilai itu. Nilai itu bersifat abstrak. Sedangkan norma, ada beberapa norma. Yang pertama itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Sedangkan moral itu sendiri adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia itu ada baik dan ada buruknya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya mencoba mengambil gambar dari internet, sumber gambar dari merandip.com dan cerdika.com. Yang pertama itu contoh nilai moral dalam masyarakat. Jadi di sini kita lihat saja di gambar, ada seorang anak berjalan di depan nenek, dan anak itu mengucapkan permisi. Di situ nilai moralnya sudah nampak. Jadi anak itu beretika baik, bersopan santun baik di depan orang yang lebih tua. Itu contoh dari nilai moral. Sedangkan yang kedua itu contoh norma dalam masyarakat. Di sini saya mengambil gambar dari sumber dari cerdika.com, yaitu perbedaan agama. Perbedaan agama, kita tahu saja di Indonesia ini ada berbagai macam agama. Bahkan di seluruh dunia ada beberapa agama. Di sini nilai norma dalam masyarakat itu mengajarkan kita bahwa hidup harus saling
menghormati antara satu dengan yang lain. Oke, ini pertanyaan yang kedua, yaitu penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai dan norma sosial. Menjelaskan pertanyaan kedua, penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai dan norma sosial. Di sini saya akan menjawab, ada dua bagian. Yang pertama itu, moralitas ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Sedangkan yang kedua, penilaian baik dan buruk suatu perilaku ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang tercipta dan berlaku dalam hubungan sesama lingkungan masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari dua bagian ini. Pola tingkah laku kita di dalam masyarakat ditentukan dari lingkungan itu sendiri. Ketika di dalam masyarakat kita dihadapkan dalam lingkungan yang baik, maka pola dan tingkah laku kita juga akan ikut baik. Sedangkan ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang tidak baik, maka pola dan tingkah laku kita juga ikut tidak baik. Di sini akan terjadi penyimpangan moralitas. Penyimpangan moralitas itu bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ketika kita tidak mengamalkan nilai dan moralitas yang ada di dalam masyarakat, maka perilaku kita itu menyimpang dari apa yang dimaksud dengan nilai dan norma itu sendiri. Oke, itu penjelasan dari penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai dan norma sosial. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya mengambil satu contoh gambar, sumber gambar dari blog unes.ac.id. Di sini terjadi penyimpangan moralitas, di mana anak-anak usia dini sudah belajar merokok. Ini mereka terbentuk dari masyarakat yang dimana lingkungannya kurang baik. Maka anak-anak ini masih di bawah umur tapi sudah merokok. Ini terjadi penyimpangan moralitas. Penyimpangan moralitas ini bersumber dari nilai dan norma yang diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Pertanyaan ketiga yaitu manusia mengimplementasikan nilai dan norma dalam moralitas agar tidak terjadi degradasi moral. Oke, di sini saya akan membahas 3 poin dari pertanyaan yang ketiga ini. Kita tahu itu sendiri, moral yaitu perbuatan yang bertanggung jawab, berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan dan bersifat formal. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan nilai norma agar tidak terjadi degradasi itu yang pertama, prakonvensional. Yang kedua adalah konvensional. Dan yang ketiga adalah pasca konvensional. Oke, bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai prakonvensional. Prakonvensional itu memiliki karakteristik individu melekat pada aturan dan menghargai kepentingan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Itu pengertian dari prakonvensional. Sedangkan yang kedua, konvensional. Konvensional itu diri memiliki karakteristik individu, harapkan hidup terlihat baik oleh orang lain, serta menjaga sistem sosial yang berlangsung. Itu dari pengertian dari konvensional. Sedangkan yang terakhir yaitu pasca konvensional, memiliki karakteristik individu relatif menjunjung tinggi aturan dalam memihak kepentingan dan kesejahteraan bersama, serta individu mengikuti aturan yang sesuai dengan asas hukum universal. Jadi itu ketiga cara untuk mengimplementasikan nilai dan norma dalam moralitas agar tidak terjadi degradasi moral. Itu sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam sukses, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.